Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, santri ikhwan dan akhwat sekalian? Perkenalkan, nama Ustazah adalah Mona Lisa atau biasa dipanggil Ustazah Lisa. Di sini Ustazah ingin mengucapkan selamat bergabung di SMP Islam Al-Fahad kepada santri ikhwan dan akhwat yang kelas 7. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini juga Ustazah akan menyampaikan materi pertama kelas 7 untuk pelajaran IPA, yaitu bab 1, mengenai besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Di sini kalian pasti pernah mengukur yang namanya tinggi badan. Tapi tahukah kalian bahwa yang kalian ukur tersebut merupakan suatu besaran yang memiliki satuan? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Di sini besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Sedangkan satuan adalah nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Contohnya tinggi badan tadi. Tinggi badan 165 cm. 165 ini adalah sebagai besaran atau angka. Dan sentimeter ini sebagai satuan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa besaran harus dinyatakan dengan angka? Kenapa tidak menggunakan kata sifat saja? Oke, jadi begini. Hal ini dilakukan karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, jari saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang, mobil ini besar, truk ini lebih besar, kereta ini sangat besar. Bagaimana dengan pesawat? Sangat amat besar. Bandaranya luar biasa besarnya. Lalu bagaimana dengan sebuah kota, provinsi, negara? Bagaimana dengan benua, dunia, apalagi tata surya? Kita pasti sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Tapi kalau kita menyatakan benda-benda tadi dengan angka, maka itu tidak akan sulit untuk membedakannya. Misalnya, tinggi badan saya 170 cm. Mobil ini panjangnya 4 meter. Pesawat ini panjangnya 70 meter. Dan seterusnya. Jadi, tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakan dengan angka. Jadi, tidak bingung lagi. Itu untuk besaran. Lalu untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan itu tujuannya adalah sebagai skala pembanding. Oke. Terus mengapa harus memiliki satuan baku? Contohnya begini. Misalkan Andi dan Vina membeli telur ke warung dan cuma bilang seperti ini. Pak, saya beli telurnya 5. Nah, tentu di sini penjualnya akan bingung. Maksud Andi dan Vina beli telur tadi apakah 5 kg atau cuma 5 butir atau bahkan 5 ton. Nah, disinilah fungsi dari satuan. Karena tanpa satuan akan terjadi kesalahmengertian atau salah paham. Inilah pentingnya satuan baku. Lalu selanjutnya, besaran itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya besaran pokok dan ada namanya besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Ditentukan oleh siapa? Oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Besaran pokok ada 7, yang dapat kita singkat dengan singkatan jiwa SMP, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Pada bab ini kita akan bahas mengenai besaran pokok, panjang, waktu, massa, dan suhu. Dan besaran yang lainnya akan kita bahas pada materi pembelajaran kelas 8 dan kelas 9. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas panjang. Satuan panjang dalam Satuan Internasional atau SI dinyatakan dalam meter. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dikenal satuan panjang seperti kilometer, mil, inci, sentimeter, dan milimeter. Hubungannya bisa kita lihat di sini, dan untuk contoh soal, konversikan satuan-satuan panjang berikut. Nomor 1, 4 kaki itu berapa inci? Oke, kita lihat di sini.
1 kaki sama dengan 12 inci. Maka 4 kaki sama dengan 12 inci dikali 4, sehingga hasilnya 48. Maka 4 kaki sama dengan 48 inci. Contoh yang kedua, 300 cm itu berapa meter? Oke, mungkin di SD kalian sudah pernah menghitung yang semacam ini. Jadi dari sentimeter ke meter itu berapa? Naik 2 tangga. Kalau naik berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 100. Sehingga 300 dibagi 100 itu hasilnya 3. Sehingga 300 cm sama dengan 3 meter. Next, ada yang namanya massa yang kedua ya. Massa itu sendiri tidak sama dengan berat benda. Jadi, massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat benda itu merupakan gaya tarik bumi yang dialami oleh benda tersebut. Contohnya seperti ini. Bobot suatu benda, bobot atau berat benda, tergantung pada gravitasi di tempat itu, sementara untuk massa itu selalu konstan di mana saja dan kapan saja. Misalnya, ada sebuah benda beratnya 60 kg massanya. Maka bobotnya akan menjadi 600 Newton. 600 Newton ini didapat dari mana? Ini didapat dari rumus bobot sama dengan M dikali G sama dengan 60, ini massanya. 10 ini adalah gravitasinya, sehingga 60 dikali 10 hasilnya adalah 600 Newton. Ketika benda ini dibawa ke bulan, massanya akan tetap, yaitu 60 kg. Tetapi bobotnya atau berat bendanya itu akan berkurang menjadi 100 Newton. Hal ini karena gravitasi di bulan itu adalah 1/6 dari bumi. Tapi massa benda itu akan tetap sama, baik di bumi maupun di bulan. Jadi kesimpulannya adalah massa bisa menjadi konstan atau tetap, sehingga berat itu bervariasi, tergantung dengan gaya gravitasinya. Oke, kita lanjut. Contoh untuk massa tadi. Suatu massa dalam kehidupan sehari-hari adalah ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Untuk contohnya, konversikan satuan-satuan panjang berikut. 50 gram sama dengan berapa miligram. Di sini bisa kita lihat tangganya sebelah kanan bawah, gram ke miligram, berarti turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Sehingga 50 gram sama dengan 50 miligram. Next, 750 gram berapa ons? Dari gram ke ons naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 170 bagi 100 sama dengan 7,5 ons. Oke. Next, waktu. Satuan waktu itu sekon. Jadi selain satuan sekon atau detik, satuan waktu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dinyatakan dalam menit, jam, hari, minggu, dan tahun. Seperti contohnya kita bisa lihat di sini, Dian mengerjakan ulangan dalam waktu 120 menit. Berapa lama waktu tersebut jika dinyatakan dalam jam? Oke, kita lihat. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sehingga 120 menit dibagi 60 menit itu sama dengan 2 jam. Sehingga Dian mengerjakan ulangan dalam waktu 2 jam. Oke. Yang terakhir ada suhu. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Jadi contohnya seperti kita menanyakan suhu tubuh. Jadi yang benar itu, permisi Pak, suhu tubuhnya berapa? Itu yang benar. Yang salah seperti ini. Permisi Pak, panas tubuhnya berapa? Itu salah ya. Jadi yang benar itu suhu, ditanya suhunya. Dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam derajat Celcius. Namun demikian dalam satuan internasional atau SI, satuan suhu itu dinyatakan dalam Kelvin.
pada suhu kamar dan tekanan atmosfer 1, es mencair pada suhu 273 Kelvin, sedangkan air mendidih pada suhu 373 Kelvin. Jadi hubungan antara derajat Celcius dengan satuan Kelvin dapat dirumuskan sebagai berikut. T besar sama dengan T kecil ditambah 273, di mana T besar itu adalah suhu dalam Kelvin dan T kecil itu adalah suhu dalam derajat Celcius. Untuk lebih pahamnya, kita ada contoh soal suhu. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Oke, penyelesaiannya diketahui derajat Celciusnya atau suhu Celciusnya itu 60 derajat, dan yang ditanya itu suhu dalam Kelvinnya atau T besar. Sehingga kita bisa jawab dengan rumus yang tadi, T besar sama dengan T kecil plus 273, di mana T besar itu adalah derajat Kelvin sama dengan 65 ini adalah derajat Celcius ini ditambah 273, sehingga menghasilkan 338 Kelvin. Oke. Yang kedua itu ada besaran turunan. Kita ulang kembali. Besaran tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok, yang 7 tadi jiwa SMP, dan sekarang yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu didefinisikan sebagai besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Untuk besaran turunan ini, jumlahnya itu ada banyak. Tidak hanya 10 ini, tapi ada banyak. Dan ini hanya beberapa contoh dari besaran turunan. Untuk lebih jelasnya, kita sedikit jelaskan. Contohnya yang pertama, luas. Luas ini lambangnya A. Rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjang, satuannya itu adalah meter, dan lebar, satuannya itu adalah meter. Meter dikali meter, dapatlah meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Untuk coba yang kedua, volume atau lambangnya itu V. Rumus volume itu seperti yang kita ketahui adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, dan tinggi satuannya meter juga, sehingga meter dikali meter hasilnya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Kita coba satu lagi, massa jenis atau lambangnya Rho, ini dibaca Rho. Massa jenis adalah massa per volume rumusnya. Massa satuannya itu adalah kilogram. Sedangkan volume ini tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu meter pangkat 3, sehingga massa jenis, massa per volume sama dengan kilogram per meter pangkat 3. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal untuk besaran turunan. Soalnya adalah dari besaran pokok apakah satuan dari kecepatan. Dari sini kita bisa jawab V sama dengan S per T. Dari mana ini dapatnya? Ini adalah rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu. Atau bisa kita lihat di tabel sini, kecepatan V ya, velocity, itu sama dengan perpindahan per dibagi waktu. Jadi V sama dengan S per T. S adalah jarak tempuh dan T adalah waktu, di mana jarak tempuh itu satuannya meter. Waktu atau time satuannya sekon. Jadi kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Oke. Sampai di sini udah paham semua. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, silakan kalian coba kerjakan tugas berikut dari 1, 2, 3, dan 4. Silakan kerjakan tugas berikut. Dan sekian video pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.